Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik neoklasik. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu munculnya aliran neoklasik. Aliran neoklasik secara sederhana dibedakan atas dua generasi, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi pertama banyak memperbaiki teori-teori ekonomi klasik, tetapi mereka pada umumnya masih percaya bahwa di pasar berlaku prinsip pasar persaingan sempurna dan bahwa perekonomian selalu menuju pada keseimbangan. Sedangkan kelompok generasi kedua memiliki pandangan tersendiri tentang pasar. Mereka umumnya menolak pandangan prinsip pasar persaingan sempurna yang dikembangkan oleh Adam Smith. Sebab dalam kehidupan nyata mereka menyaksikan banyak asumsi-asumsi kaum klasik yang terlanggar karena banyak faktor yang menyebabkan pasar tidak beroperasi sempurna. 1. Neoklasik generasi pertama. Kelompok ekonomi neoklasik generasi pertama bisa dibedakan lagi atas dua kelompok, yaitu pertama kelompok ekonomi Austria, sering juga disebut The Classical Liberal Perspective, dan yang kedua kelompok ekonomi Cambridge atau The Modern Liberal Perspective. Kelompok pertama disebut kelompok ekonomi Austria karena hampir semua pendukungnya seperti Kurt Menger, Friedrich van Weser, dan Bauer berasal dari Austria. Pakar-pakar neoklasik Austria ini sangat berjasa mengembangkan teknik-teknik matematika, terutama kalkulus. Dari tangan mereka lah lahir konsep-konsep seperti marginal utility, marginal revenue, the law of diminishing return, dan lain sebagainya, yang syarat dengan hitung-hitung matematis. Sejak muncul teori marginal revolution yang dikembangkan oleh pakar-pakar Austria ini, pembahasan ekonomi lebih bersifat mikro. Karena ilmu ekonomi di tangan pakar-pakar neoklasik mengalami perkembangan yang pesat melebihi perkembangan legislasi. Hal ini memaksa diceraikannya politik dari ilmu ekonomi politik. Lebih tetap, oleh pakar-pakar ekonomi neoklasik, istilah politikal dihilangkan dari political economy dan yang tinggal hanya ilmu ekonomi atau economics sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri. Adapun kelompok kedua digolongkan ke dalam ekonomi Cambridge karena para pendirinya seperti Alfred Marshall dan pendukungnya kebanyakan berasal dari University of Cambridge. Marshall mengajar ekonomi politik di Bristol tahun 1882 dan menjadi ketua jurusan ekonomi politik di Cambridge tahun 1885 sampai tahun 1908. Walaupun Marshall memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu ekonomi, pendekatan yang digunakan Marshall sedikit berbeda dari pendekatan pakar-pakar ekonomi lain. Perbedaan yang mencolok antara Marshall dengan ekonom-ekonom lain mazhab Austria yang pada umumnya tegas ialah Marshall lebih memperhatikan nasib kaum papa. Bagi Marshall, ilmu ekonomi politik adalah sarana untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan bahkan juga sebagai motor untuk mengungkap kebenaran dengan mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Yang kedua, neoklasik generasi kedua. Pada tahun 30-an muncul pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua, di antaranya Pion Sraffa, Joan Violet Robinson, dan Edward Chamberlain. Kalau pakar-pakar ekonomi klasik mengasumsikan pasar persaingan sempurna, pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua justru mengasumsikan pasar persaingan tidak sempurna bisa berbentuk kompetisi, monopoli, oligopoli. Ketidaksempurnaan timbul karena asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna seperti banyak penjual dan pembeli, produk homogen, perusahaan bebas keluar masuk, informasi sempurna, dan lain sebagainya terlanggar.
Kalau ada asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna yang terlanggar, berarti pasar tidak lagi beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, melainkan dalam persaingan tidak sempurna. Dalam model pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembelinya banyak, dan masing-masing pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen atau perusahaan, tidak mempunyai daya untuk mempengaruhi harga-harga yang terbentuk di pasar. Namun, dalam pasar persaingan tidak sempurna, jumlah penjual terbatas. Apalagi dalam pasar monopoli, hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh permintaan konsumen. Makin sedikit perusahaan, makin tinggi kapasitas untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan mempengaruhi harga-harga dan output di pasar. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perburuan rente oleh pengusaha dan penguasa. Laba adalah salah satu bentuk kekuasaan. Untuk memperoleh laba dan sekaligus kekuasaan yang lebih tinggi, kalau perlu perusahaan berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan demi menciptakan halangan untuk masuk pasar. Halangan masuk pasar bisa tercipta karena alasan skala ekonomi atau dengan mendekati para pengambil keputusan untuk memberikan subsidi, lisensi, atau menetapkan bea masuk yang tinggi bagi pesaing luar negeri. Selain itu, pengusaha bisa mendesak pemerintah mengulasi industri demi kepentingan mereka. 1. Tekanan kelompok kepentingan. Kebanyakan regulasi justru dilakukan atas desakan kelompok-kelompok penekan, bahwa regulasi sering timbul atas desakan kelompok kepentingan tertentu yang sesuai dengan economic theory regulation yang dikembangkan oleh George Stigler. Lama-kelamaan, berbagai kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan makin berhasil memaksakan kehendak mereka dengan bermain kong-kalingkong dengan penguasa dan pengambil keputusan. Ratusan kelompok penekan dari kalangan bisnis, petani, pedagang, dan profesi lainnya makin gigih menekan pemerintah di semua level, baik pada tingkat pusat maupun daerah, agar mengeluarkan aturan dan kebijakan yang efektif, membatasi persaingan, dan menciptakan artificial market power yang menguntungkan bisnis mereka. Karena lobby ada biayanya, aktivitas ini hanya dilakukan jika penerimaan yang diperoleh dari hasil lobby lebih besar dari biaya untuk melobi itu sendiri. 2. Makin luasnya campur tangan pemerintah. Pada tahun 30-an, perekonomian Amerika Serikat dilanda depresi besar-besaran. Menurut Keynes, depresi terjadi karena permintaan agregat jauh lebih kecil dibandingkan dengan penawaran agregat, menyebabkan perekonomian berada dalam posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya yang rendah. Sebagai dampak dari ajaran Keynes, sejak tahun 60-an hingga sekarang, pemerintahan di hampir seluruh dunia terlibat aktif dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, yaitu membuat peraturan dan undang-undang seperti Undang-Undang Anti Monopoli untuk memerangi praktik yang tidak adil, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perburuhan untuk melindungi buruh, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen. Perubahan peran pemerintah sejak era Keynes membawa implikasi bagi hubungan antara politik dan ekonomi. Argumentasi sederhana ketika otoritas publik semakin banyak mengalami fungsi yang dulunya dilaksanakan oleh pasar, dan pandangan kita tentang ekonomi dengan sendirinya ikut berubah. Sekarang ekonomi menjadi urusan politik. Akan tetapi dalam hal ini perlu dicatat bahwa ekonomi politik Keynesian bukanlah sebuah upaya untuk mempolitikan ekonomi, melainkan lebih sebagai upaya mendorong kembali pemikiran tentang sifat-sifat khusus dan keterbatasan pasar. 3. Perburuan rente oleh penyelenggara negara. Konsep rente pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik David Ricardo. Ia mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang super bisa beroperasi dengan biaya rata-rata lebih rendah.
sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur beroperasi dengan biaya rata-rata lebih tinggi. Perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap sewa tanah. Dalam literatur ekonomi, sekarang yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau rente suatu faktor produksi tertentu adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengonsumsi faktor produksi tersebut. Dalam kajian ekonomi politik, laba yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi juga disebut rente. Adapun perilaku aparat atau penguasa yang mengharapkan imbalan yang tinggi atas kebijakan yang dikeluarkannya disebut pelaku kalap rente. Jika diperhatikan, keuntungan yang diperoleh penguasa atas kebijakan yang menguntungkan pengusaha jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang diderita rakyat. Dengan demikian, perilaku kalap rente tidak hanya menimbulkan distorsi tetapi juga menciptakan inefisiensi. Sebagai dampak maraknya praktik perburuan rente, pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an, kebanyakan negara sedang berkembang dilanda pemerintah yang korup dan personalistik, sehingga pembangunan tidak berjalan. Untuk mengurangi praktik perburuan rente oleh para aparat dan birokrat, sekaligus untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, sebagian pakar ekonomi, terutama dari aliran utama, menyarankan agar negara sedang berkembang melakukan liberalisasi, swastanisasi, dan desentralisasi. Sebagian pakar menganjurkan agar negara sedang berkembang lebih aktif menciptakan kebijakan ekonomi makro yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, melakukan penyesuaian kebijakan sektoral, menciptakan efisiensi dan kepekaan terhadap pasar, serta yang lebih penting lagi, mengurangi intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Namun ternyata saran, masukan, dan bahkan tekanan untuk melakukan berbagai perbaikan tersebut tidak diterima oleh para analisis kebijakan, para penasihat pembangunan, para perencana, dan para penyelenggara negara yang ingin dibantu. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.